Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus membuka masker sejenak agar suara saya bisa lebih terdengar jelas kepada Bapak Ibu semua. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GKP Jati Asih. Pada minggu hari ini kita menggunakan tata kebaktian minggu ke-13 sesudah Pantekosta, tanggal 30 Agustus 2020, dengan tema keberanian untuk diutus dalam nama Tuhan. Sebelum memulai kebaktian pada hari ini, saya mengundang untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 1 yang berjudul Haleluya Pujilah. Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara
Nas pembimbing. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini yang diambil dari Keluaran 3 ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Itulah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mari kita sambut dengan pelengkap Kidung Jemaat 275, Perintah Baru. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita memasuki pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita. Sejenak kita memasuki saat teduh. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapak, yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Mari kita sambut dengan pelengkap Kidung Jemaat 46 dari Kungkungan Duka Kelam.
pemberitaan anugerah pengampunan. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita sambut melalui Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala. Allah sumber kasih, tak putus-putusnya kami datang kepadamu, seraya menaikkan puji dan syukur, karena kasih sayang Tuhan saja yang memungkinkan kami boleh kembali hadir dalam kebaktian Minggu secara online bagi jemaat Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu itu, agar firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami juga boleh senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Allah dalam Kristus Yesus. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbing kami saat ini, dan berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 3, ayat 1 hingga yang ke-15. Lembaga Alkitab memberikan judul bagi perikop ini, Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun,
Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan yang..." Saya ulangi. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara di dalam hidupnya." Haleluya. Sidang jemaat yang Allah kasihi, setiap orang percaya sebenarnya dipanggil untuk menjalankan tugas pengutusan di dunia ini. Memang setiap orang berbeda-beda dalam menjalankan tugas pengutusan dari Allah. Ada yang diutus secara full time atau penuh waktu, tapi ada juga yang diutus
secara part-time atau paruh waktu. Tetapi yang pasti keduanya sama pentingnya. Keduanya Allah perkenan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menjalankan tugas pengutusan tersebut. Dan melalui tugas pengutusan tersebut, tentu saja hidup kita selayaknya menjadi bermakna. Hidup kita berarti bagi sesama kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ketika Allah mengutus seseorang, tentu saja responnya tentu berbeda-beda, saudaraku. Ada yang langsung menerima karena buat orang yang seperti ini, saudara, buat mereka yang seperti ini, mereka ingin menyenangkan hati Tuhan. Mereka ingin menjadi saluran berkat bagi sesama. Tapi tidak sedikit juga, saudara, ada orang yang menolak. Tentu saja ada banyak alasan yang diberikan. Ada yang mempertimbangkan untung dan rugi. Ada juga yang beranggapan belum mapan gitu ya. Ada juga yang merasa masih terlalu muda atau mungkin juga merasa sudah terlalu tua. Bahkan ada juga yang menganggap dirinya merasa tidak layak, tidak sanggup, tidak mampu, bahkan tidak bisa, saudara. Dan alasan yang terakhir sebenarnya, saudara, mirip seperti apa yang disampaikan oleh Musa ketika Allah memanggilnya, mengutusnya. Ketika Allah saat itu ingin membebaskan orang Israel dari penindasan yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Tentu saja saat itu Israel belum menjadi bangsa, saudaraku. Allah mendengar apa yang menjadi keluh kesah umat Israel. Allah mendengar apa yang menjadi penderitaan mereka dan mereka memang berseru kepada Tuhan. Dan tentu saja perlu ada seseorang yang mau membantu Allah dalam proses pembebasan itu. Oleh karenanya Musa diutus oleh Allah. Dan saudara, ketika Allah meminta kepada Musa pada saat itu, bagaimana respon Musa? Musa tidak sanggup, tidak mampu. Musa merasa diri bahwa dia tidak mungkin harus berhadapan dengan Firaun, Raja Mesir saat itu. Musa beranggapan bahwa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Musa merasa bahwa dia hanya seorang gembala saja. Musa tidak memiliki rasa percaya diri. Musa minder. Musa merasa takut dan merasa ngeri. Tapi bagaimana respon dari Tuhan ketika mendengar jawaban dari Musa saat itu? Allah katakan bahwa Allah akan menyertai Musa. Jawaban dari Allah tentu saja ingin menguatkan Musa yang saat itu memang tidak memiliki rasa percaya diri, merasa tidak mungkin untuk boleh memimpin orang Israel yang jumlahnya juga tidak sedikit. Saudara yang Allah kasihi, Allah ingin meyakinkan Musa bahwa Allah adalah Allah atas nenek moyang orang Israel. Allah adalah Tuhan bagi Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Artinya bahwa dalam perjalanan orang Israel, Allah sudah hadir, Allah berpartisipasi, Allah terlibat aktif dalam kehidupan umat yang dikasihinya, umat yang disayanginya. Oleh karenanya janji penguatan dari Allah tentu saja ingin meyakinkan Musa untuk melaksanakan tugas pengutusan itu. Jemaat yang Allah kasihi,
Saya katakan bahwa pasti pengutusan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa itu juga berlaku bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian. Jadi ingatlah bahwa bisa saja ketika Tuhan mempercayakan kita melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, bisa saja kita juga memiliki sikap seperti Musa tadi. Merasa tidak berdaya, tidak punya keyakinan, tidak merasa percaya diri gitu ya saudara. Janji penyertaan dari Allah sebenarnya juga ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa sebenarnya Allah mengenal kita, Allah tahu keterbatasan kita, Allah tahu siapa kita sesungguhnya di hadapan Dia. Oleh karenanya, kalaupun mungkin kita dilanda oleh rasa takut, bimbang, tidak berdaya, tidak memiliki rasa percaya diri ketika Allah mempercayakan kita, yakinlah bahwa Allah pasti akan membantu kita. Allah pasti akan menolong kita. Mungkin dalam melaksanakan tugas panggilan itu, bisa saja kita juga akan mengalami berbagai situasi, berbagai keadaan. Bisa saja kita mengalami sedih hati, merasa berduka, merasa tidak berdaya. Yakinlah bahwa janji penyertaan dari Allah akan dinyatakan bahwa Allah pasti akan menghibur kita. Allah pasti tidak akan membiarkan kita. Allah pasti akan secara terus-menerus memberkati kita. Asalkan kita memang mau dengan penuh ketekunan dan kesetiaan melaksanakan tugas tanggung jawab kita sesuai dengan kemampuan kita pasti. Oleh karena itu saudara, tak perlu bimbang dan ragu kalau seandainya Allah mempercayakan kita melaksanakan tugas pengutusan dimanapun kita berada dan untuk apapun itu. Janji penyertaan Allah akan dinyatakan kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Kiranya Roh Kudus membantu dan menolong kita dan meyakinkan kita agar kita sanggup menjalankan tugas pengutusan dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang sumber segala berkat, puji syukur dan hormat layak kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang kami telah terima setiap hari. Engkau selalu memelihara kehidupan kami, jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Kami bersukacita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan sebagai alasan kami menutup diri untuk menjadi berkat bagi sesama. Pujilah Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sejenak kita akan membaca warta jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara seluruh warga Jemaat GKP Jatiasi. Salam sehat untuk kita semua. Hingga saat ini kita semua patut bersyukur bahwa tidak satu pun dari jemaat kita yang terpapar COVID-19. Dan kita berharap kondisi ini dapat kita terus pertahankan hingga pandemik ini berakhir. Tentu hal ini semua bisa tercapai bila kita semua secara bersama-sama mengikuti dan menjalankan aturan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah maupun MSGKP dan tetap setia berdoa, memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kami Majelis Jemaat GKP Jatiasi ingin menyampaikan rencana kegiatan selama pandemi masih berlangsung. Yang pertama, rencana pelaksanaan kembali ibadah jemaat. Setelah memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang pada saat ini, Majelis Jemaat Jatiasi memutuskan belum dapat menjalankan ibadah tatap muka sampai batas waktu yang tidak ditentukan, serta melihat perkembangan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya rencana kegiatan Natal tahun ini. Yang kedua, rencana pembentukan panitia penambisan pendeta. Sehubungan dengan masa vikariat dari Vikaris Rudolfo Damanik SSI telah berakhir dan beliau dinyatakan dapat mengikuti penahbisan menjadi pendeta di Jemaat Jatiasi, maka dalam waktu segera Majelis Jemaat akan membentuk panitia penahbisan dan penyambutan pelayanan pendeta ke dalam GKP Jemaat Jatiasi dengan perkiraan rencana penahbisan pada bulan Februari 2021.
Yang ketiga, gambaran keuangan jemaat selama masa pandemi. Penerimaan persembahan selama masa pandemi ini diterima oleh majelis jemaat dalam 2 cara, yaitu melalui transfer bank dan dalam bentuk tunai yang secara langsung diserahkan oleh jemaat kepada bendahara jemaat. Jumlah penerimaan rata-rata tiap bulan selama masa pandemi dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus belum dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional setiap bulannya. Oleh sebab itu, majelis jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat dapat berperan serta aktif memberikan persembahan untuk mendukung seluruh kegiatan pelayanan gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita menundukkan kepala. Allah yang maha baik, kembali kami datang kepadamu. Kami ingin menyerahkan akan segala keberadaan kami, gerejamu, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih, dengan segala keberadaannya. Kami ingin menyerahkan akan keberadaan anak-anakmu, hamba-hambamu, saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Tuhan yang tahu dan mengenal akan keberadaan setiap kami. Bagi kami yang bergumul karena persoalan ekonomi, Tuhan kiranya berkenan mencukupkan kami. Kami yang bergumul karena merindukan pekerjaan yang baik dan layak, Tuhan juga berikan dan tunjukkan bagi setiap kami. Bagi anak-anak kami yang rencana melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Tuhan juga berkenan memberkati. Bagi mereka yang bergumul karena persoalan keluarga, Tuhan juga berkenan memperdamaikan mereka. Bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan juga mau menyembuhkan mereka. Kami mengingat akan keberadaan dari Bapak Richard Manulang, Bapak M. Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Jahotler Nadea. Dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan memberikan kekuatan iman. Dan kami percaya bahwa dengan bilur-bilur-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan mereka yang sakit. Dan biarlah ya Bapa, upaya pengobatan yang diberikan kepada saudara kami ini dalam proses pemulihannya, Tuhan juga berkati. Kami juga mendukung dalam doa buat pergumulan keluarga Bapak James William Napitupulu, keluarga Bapak Janter Manulang. Tuhan akan berkati dan melihara kedua keluarga ini dalam segala keberadaan mereka. Demikian juga ya Bapak, kami hendak mensyukuri akan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata untuk usia yang boleh Tuhan tambahkan kembali atas diri saudara kami. Kami bersyukur bersama Ibu Samaria Simamora, Saudari Laurentia Marsinta Manurung, Saudari Angel Violenta Uneputi, Saudari Sela Septia Tampu Bolon, Ibu Sani Berlian Sitompul, Bapak Herdianto, Ananda Serendi Gracia Bevani Girsang. Biarlah dari dalam diri saudara kami ini boleh melimpah pengucapan syukur kepadamu. Dan menyerahkan masa depan saudara kami ini dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan terus jaga, sertai dan memberkati hari-hari kehidupan saudara kami ini. Demikian juga ya Bapa, kami ingin menyerahkan juga akan keberadaan kami selaku majelis jemaat, mulai dari pendeta konsulen,
segenap anggota Penatua dalam tugas pelayanan yang kami emban. Tuhan berkenan memberkati. Demikian juga untuk Bapak Vikaris kami yang masih harus menyelesaikan apa yang jadi tugas tanggung jawabnya. Tuhan juga memberkati. Kami juga mengingat akan keberadaan pelayan-pelayan Tuhan, dalam hal ini tenaga poster. Tuhan juga memberkati dan menolong serta memampukan saudara kami ini dalam menjalankan tugas pelayanan di rumah Tuhan. Secara sinodal kami juga ingin berdoa untuk upaya pengembangan pelayanan Gereja Kristen Pasundan di bidang pengembangan ekonomi jemaat, pelayanan Badan Penelitian dan Pembinaan Sinode Gereja Kristen Pasundan, pelayanan sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di lingkup jemaat Gereja Kristen Pasundan. Biarlah Tuhan juga akan menolong dan memampukan segenap jemaat-Mu, badan-badan yang ada, supaya melalui setiap pelayanan yang ada yang kami lakukan, nama Tuhan boleh senantiasa kami puji dan kami muliakan. Demikian juga ya Bapa, dalam kami menghadapi, menjalani hari-hari kehidupan kami pada masa adaptasi kebiasaan baru, Tuhan juga berkenan terus menjaga dan memelihara kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami juga boleh memiliki daya tahan tubuh untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Allah yang Maha Baik, keberadaan bangsa dan negara kami mohon juga Engkau berkenan berkati. Terlebih dalam mengupayakan berbagai kebijakan yang baik bagi kami masyarakat Indonesia. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Sehingga keberadaan kami pada masa-masa yang sulit seperti saat ini, kami juga boleh tetap merasakan arti kehadiran para pemimpin negeri kami. Allah yang Maha Baik, biarlah kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat-saat ini, kami juga boleh hidup bersatu padu satu dengan yang lain dalam kepelbagaian kami. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan hari-hari kehidupan kami di pekan yang baru ini dalam tuntunan-Mu. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh menguatkan kami semua. Inilah Bapa di sorga, doa dan pengharapan kami dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Dan dalam kesempatan ini kami juga hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkarya terus dengan hati teguh.
Ini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya.